Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan tetap lanjut membahas soal teknis P3K PGSD sesuai dengan FR. Ini berisi tentang materi tidak ada pengelompokan, jadi semua materi yang pernah ditanyakan akan saya coba jawab di sini. Jadi berupa question and answer. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Yang pertama, apakah manfaat dari terasering? Jadi terasering itu adalah penanaman dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng dan menahan atau memperkecil aliran permukaan agar air dapat meresap ke dalam tanah. Manfaatnya, yang pertama itu adalah mengurangi erosi, yang kedua memperbesar peresapan air ke dalam tanah, yang ketiga mengendalikan kecepatan arah aliran permukaan menuju ke tempat yang lebih rendah secara aman, yang keempat meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat struktur tanah, dan mengurangi hama penyakit. Soal kedua, jelaskan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Jadi ini adalah gambar dari telinga, dimulai dari yang paling luar itu adalah daun telinga, masuk ke dalam ada lubang telinga, lalu ada saluran yang disebut dengan liang telinga, lalu lebih ke dalam lagi ada gendang telinga. Lalu ada 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, atau 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian ada saraf pendengaran, ada rumah siput atau koklea, kemudian ada saluran eustachius. Lalu fungsi bagian-bagian telinga, yang pertama yang bertanda merah ini adalah telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan suara, lubang telinga sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang ketiga liang telinga yaitu meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Kemudian nomor 4-6 yang berwarna biru ini itu adalah bagian dari telinga tengah. Gendang telinga berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian 3 tulang pendengaran yaitu memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang keenam ada saluran eustachius, yaitu menghubungkan rongga mulut dengan rongga telinga dalam. Fungsinya mengatur keseimbangan tekanan udara. Kemudian nomor 7-9 itu adalah telinga dalam. Terdiri dari yang pertama 3 saluran setengah lingkaran, fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian ada tingkap oval atau jorong, yaitu meneruskan getaran ke rumah siput. Kemudian yang ke-9 koklea atau rumah siput, yaitu mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Kemudian selanjutnya jelaskan tentang abrasi. Abrasi itu adalah penyikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut air laut yang bersifat merusak. Jadi abrasi itu sama dengan erosi pantai. Dampak dari abrasi yaitu yang pertama terjadi penyusutan lebar pantai sehingga lahan pemukiman penduduk berkurang. Yang kedua rusaknya hutan bakau di sekitar pantai. Yang ketiga hilangnya tempat berkumpul ikan-ikan. Jadi ikan-ikan itu tempat berkumpulnya adalah di bawah dari akar-akar hutan bakau. Kalau seandainya hutan bakaunya sudah hilang, terkikis oleh abrasi, maka ikan-ikan juga akan kehilangan tempat untuk berkumpul. Selanjutnya, kacamata las menghindari dari radiasi apa saja. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengelas besi, itu pasti pakai kacamata las atau pakai topeng las. Jadi kacamata las ini menghindarkan dari radiasi yang pertama sinar UV atau ultraviolet, yang kedua adalah radiasi inframerah. Jadi sinar ini sangat berbahaya bagi kesehatan mata, bisa merusak retina mata. Selanjutnya, jelaskan tentang terumbu karang. Jadi terumbu karang itu adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis alga yang disebut dengan zooxanthellae. Manfaat terumbu karang yaitu adalah sebagai tempat tinggal ikan-ikan, yang kedua sebagai sumber keanekaragaman hayati, yang ketiga penahan abrasi pantai oleh gelombang laut.
Kemudian selanjutnya jelaskan seputar 3R. Jadi 3R itu adalah reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama reduce. Reduce itu adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Contohnya tidak lagi menggunakan kantong plastik untuk belanja. Kemudian yang kedua reuse itu adalah menggunakan kembali. Penggunaan botol bekas air minum dijadikan pot bunga. Sebenarnya masih banyak sampah-sampah yang lain yang bisa dimanfaatkan kembali, menjadi kerajinan tangan yang justru bernilai jual tinggi. Yang ketiga, recycle itu adalah mendaur ulang. Contohnya sampah kertas diolah menjadi karton. Selanjutnya, apa pengaruh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania bagi Indonesia? Jadi Indonesia itu dilalui oleh jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dampaknya adalah yang pertama banyak gunung berapi yang aktif, maka dampak negatifnya itu pasti sering terjadi letusan gunung berapi. Kemudian diiringi juga dengan gempa, jadi sering terjadi gempa. Dampak positifnya yaitu tanah di sekitarnya menjadi subur akibat dari abu vulkanik. Kemudian jelaskan makna beberapa lagu daerah. Yang pertama Bungong Jeumpa, yaitu menggambarkan keindahan bunga jeumpa atau bunga kantil. Ini adalah bunga khas dari daerah Aceh. Kemudian yang kedua La Berage, yaitu menceritakan tentang makan bersama dari Bangka Belitung. Kemudian yang ketiga Soleram, yaitu berisi pesan orang tua kepada anak sebelum tidur. Ini berasal dari Riau. Kemudian More, yaitu membawa kebersamaan dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian Jali-Jali, yaitu jalinan pantun hibur hati yang sedih dari Betawi. Kemudian Yamko Rambiamko, yaitu perang dalam negeri dari Papua. Kemudian Gambang Suling menceritakan tentang indahnya bunyi Gambang Suling dari Jawa Tengah. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya adalah lagu-lagu daerah yang memiliki makna melestarikan budaya kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri lagu mana yang termasuk yang memiliki makna melestarikan kebudayaan. Kalau menurut saya yaitu tentang makan bersama yang dari Bangka Belitung, yaitu lagu La Berage, menceritakan tentang makan bersama. Selanjutnya, kacamata las menghindari dari radiasi apa saja. Jadi kalau seandainya ada orang yang melas besi itu pasti pakai kacamata las atau pakai topeng las. Jadi kacamata las ini menghindarkan dari radiasi yang pertama sinar UV atau ultraviolet, yang kedua adalah radiasi inframerah. Jadi sinar ini sangat berbahaya bagi kesehatan mata, bisa merusak retina mata. Kemudian soal selanjutnya, rumah adat yang memiliki persamaan dalam segi bentuk. Jadi kalau ditelusuri bentuk dari masing-masing rumah adat itu ada yang memiliki persamaan. Contohnya rumah adat Toraja yaitu Tongkonan dengan rumah adat Nias yaitu Omosebua memiliki persamaan bentuk. Yang kedua, rumah adat yang memiliki persamaan dalam segi bentuk yaitu rumah adat Lamin, Kalimantan Timur dengan rumah adat Betang dari suku Dayak. Demikian saja Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga soal-soal yang kita bahas ini nanti bisa masuk ke dalam soal tes ujian tahap kedua. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kemudian doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus semuanya pada ujian tahap kedua dan menjadi ASN P3K pada tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.